dalam perasaan dan pemikiran bahwa mereka tidak dilihat. Kejadian pasal 3 mengingatkan, Tuhan berkata kepada mereka, Adam, di manakah engkau? Perasaan yang tadinya mereka pikir tidak ada yang melihat, tapi saat ini ternyata mereka dilihat. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa suara itu tidak memarahi mereka walaupun mereka sudah jatuh dalam dosa. Mereka melanggar apa yang sudah diperintahkan. Panggilan itu kembali diingatkan, di manakah engkau? Lalu di kesempatan yang lain ada juga kisah yang sama, hampir sama, yaitu ketika Daud bersama dengan Saul. Daud yang dikejar oleh Saul, tapi bagi Daud dikejar bukan berarti dia harus memusuhi kembali. Tapi satu saat ada waktu yang indah ketika Daud berkata kepada Saul, Tuanku Raja. Dengan suara yang lembut dia katakan, Tuanku Raja. Dan kesempatan itu Raja Saul pun melihat dan mendengar suara itu. Dan sepertinya dia mengenal suara yang menyebutkan namanya. Dia menoleh, lalu dia pun mengetahui bahwa itu adalah suara Daud, orang yang dia kejar. Mungkin saudara sekalian, pemirsa Hope Channel di mana saja Anda berada, pernah merasakan hal yang sama. Tapi nanti coba bandingkan, tempatkan diri saudara-saudara, di manakah saudara? Dan di dalam Matius pasal 25, kita akan baca dari firman Tuhan, Matius pasal 25, ada satu perkataan yang sangat menarik, yang kelihatannya semua orang akan senang dengan kata-kata ini. Ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perhatikan kalimat yang berikut. Ayat bagian terakhir di ayat yang ke-21. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Luar biasa. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kebahagiaan yang ada di sini bukanlah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang dialami oleh manusia pada umumnya, tapi kebahagiaan yang tidak terperikan. Itulah yang sudah dijanjikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa Hope Channel Indonesia, Tuhan sangat mengasihi kita dan memberikan kesempatan-kesempatan, memberikan waktu, memberikan berulang kali kesempatan untuk kita bisa kembali kepadanya. Dan ketika peristiwa dalam Matius pasal 25 ini dicatat, ini mengingatkan kepada semua umat Tuhan yang sudah dipercayakan talenta, karunia, entahkah itu harta, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tuhan masih memanggil kita. Lalu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, zaman di mana kita ada, di mana kita hidup saat ini, tidaklah seperti zaman di mana apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Yang kita harapkan A bisa muncul B. Yang kita harapkan semua baik-baik, sehat-sehat, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Mungkin pemirsa yang ada saat ini di depan televisi, saudara punya masalah kesehatan. Ataupun barangkali saudara punya masalah pemutusan hubungan kerja. Atau masalah dalam keuangan. Masalah dengan rumah tangga, masalah dengan anak-anak. Banyak masalah yang menimpa kita. Itu mengingatkan kepada kita bahwa apa yang saya harapkan, apa yang saudara harapkan, tidak selamanya menjadi kenyataan seperti yang kita harapkan tersebut. Oleh karena itu, kita tidak heran di sekitar kita banyak mereka yang menderita. Mungkin saudara-saudara juga saat ini ada mengalami penderitaan, ada mengalami kesusahan, dan itu adalah sesuatu yang harus dialami oleh manusia yang berdosa.
Dan dalam hal seperti itu, firman Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya. Yesus berkata, aku tahu. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 3, pasal 2 dan 3, kita akan menemukan berulang kali di sana Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu penderitaanmu, aku tahu engkau di mana engkau hidup, aku tahu pergumulanmu. Luar biasa, saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah. Dia mengetahui apa yang sedang saudara dan saya alami, apa yang saudara pemirsa sedang hadapi saat ini. Lalu dia katakan dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kekasih Tuhan, pemirsa Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada saat ini, ingatlah, ketika kita menghadapi beban hidup terlalu berat, rasanya terlalu berat, sebetulnya tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang melebihi kekuatan kita. Karena firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, pencobaan-pencobaan beban hidup yang engkau hadapi tidak melebihi kemampuanmu. Jadi saudara-saudara, saat ini, kalaupun saudara menghadapi masalah, menghadapi kesusahan, ingat firman Tuhan katakan, tidak melebihi kemampuanmu. Ya, tidak melebihi kemampuanmu. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Dan ketika kita menyadari, mengetahui bahwa tidak melebihi kemampuan, kita akan lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pemirsa Hope Channel Indonesia, mari ingat kembali apa yang disebutkan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-28 tadi. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ada satu hal yang berikut yang menjadi kabar baik untuk kita semua, pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kabar baik yang disampaikan oleh firman Tuhan di Matius pasal 10 mengingatkan kita seperti ini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Luar biasa. Pemirsa, di mana saja Anda berada, ingat apa yang dikatakan ayat ini tadi. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Saya tidak pernah menghitung rambut saya, dan saya tidak tahu jumlahnya berapa. Saya tidak tahu saudara-saudara yang ahli matematika bisa menghitung jumlah rambutnya. Tapi saya berpikir jarang, dan bahkan sedikit sekali manusia yang akan melakukan itu. Tapi ayat ini mengatakan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang dikatakan oleh ayat ini kepada kita? Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Mungkin ada satu dari pemirsa yang sedang menyaksikan Hope Channel ini yang suka dengan burung. Kalau saudara ditawarkan burung pipit, kira-kira saudara mau beli enggak? Tetangga saya senang dengan burung. Tapi burungnya burung mahal, saudara-saudara. Burung yang bukan burung sembarangan. Burung itu bila mana dilatih sangat menyenangkan bagi mereka yang mendengarkan. Burung itu adalah burung yang susah untuk didapatkan. Dan burung itu menyenangkan ketika dia berkicau dan berkicau. Lalu ketika dia melihat bahwa dia disaksikan kicauannya, rupanya burung ini juga senang. Itu burung yang mahal. Nah sekarang kalau burung pipit, yang pekerjaannya hanya mengganggu petani, makan padinya, lalu kalaupun di sana dia tidak dapat, setelah padi itu dibawa di rumah,
lalu sementara dijemur untuk persiapan yang dibawa ke penggilingan atau ke pabrik, di situ pun masih ada burung pipit yang makan padi tersebut. Nah, jadi umumnya orang tidak suka dengan burung ini. Tidak ada kerinduan untuk memeliharanya. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, burung itu dijual sangat murah. Tapi tidak akan ada yang jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa di surga. Luar biasa. Ya, luar biasa. Burung yang sedemikian sederhana, burung yang tidak dianggap berharga oleh pencinta burung, tapi bagi Tuhan diperhitungkan. Bagi Bapa kita diperhitungkan. Kekasih Tuhan. Apa yang dikatakan oleh ayat ini kepada kita? Kita berharga. Saudara berharga. Saudara berharga. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Mengingatkan berapa harga kita sebetulnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemirsa Hope Channel Indonesia, Anda berharga. Barangkali secara perhitungan dunia, barangkali pendidikan pas-pasan, secara keuangan juga barangkali pas-pasan, tidak seperti orang-orang yang lain yang memiliki serba lebih. Mungkin juga pakaian yang akan dipakai juga ya tidak bisa berganti setiap hari. Tapi ingatlah, di hadapan Tuhan, saudara dan saya mahal. Mahal. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tebusan buat saudara dan saya adalah anaknya yang tunggal, Yesus, yang sudah menjadi tebusan buat kita. Di ayat lain, dalam 1 Petrus mengingatkan bahwa kita sudah ditebus, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal, darah yang tidak bernoda. Itulah tebusan yang sudah diberikan buat saudara sekalian. Kekasih Tuhan, ingat apa yang dikatakan dalam perkataan ini tadi, bahwa kehidupan saudara mahal. Hidup saudara itu mahal. Jangan pernah merendahkan harga saudara. Jangan pernah menganggap, memperlakukan diri saudara adalah orang-orang murahan. Tuhan tidak mengharapkan itu. Karena dikatakan melalui Matius pasal 10 tadi, burung yang dijual 2 ekor seduit tidak akan jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa di surga. Dan saudara dan saya, pemirsa sekalian, kita ini mahal. Perkataan mahal tadi adalah karena kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita akan lakukan, apa yang kita akan terapkan dalam kehidupan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita, inilah yang menjadi bagaimana penghargaan kita terhadap penebusan yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Barangkali saudara mengatakan, ketika saya akan bekerja dan ketika mendapatkan hasil yang baik, lalu saudara dengan senang hati katakan, puji Tuhan, saya sudah mendapatkan hasil yang baik. Ketika mendapatkan uang yang lebih dari yang biasanya, lalu saudara katakan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi ketika menemukan dan mendapatkan sesuatu yang kurang dari apa yang saudara harapkan, apa yang saudara akan katakan? Apakah saudara akan mengatakan, aduh, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa minum, saya tidak bisa tidur? Lalu akhirnya apa yang terjadi? Dan hal ini banyak dialami oleh anak-anak Tuhan saat ini. Orang-orang yang mengaku umat Tuhan, mereka mengatakan bahwa kalau terjadi sesuatu yang tidak seperti diharapkan, mulai tidak selera makan.
mulai juga tidak ada keinginan untuk tidur, tidak bisa tidur. Lalu ke hal-hal yang lain juga, seperti hidup ini tidak ada gairah lagi. Ingatlah bahwa hidup saudara berharga. Hidup saudara itu mahal. Ya, mahal. Hidup ini mahal. Bukan hanya pemandangan manusia, tapi di pemandangan Tuhan. Ya, di pemandangan Tuhan. Kalau Tuhan saja mengatakan bahwa kehidupan kita ini mahal, kenapa kita harus perlakukan tubuh kita, perlakukan hidup kita menjadi murahan? Kenapa kita harus memperlakukan diri kita seperti tidak ada semangat, tidak ada gairah dalam hidup? Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Saudara-saudara boleh buka Alkitabnya dan saya akan bacakan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pemirsa sekalian, kalau saya bekerja dan saya tidak ada gairah, kalau saya menjalani hidup dan tidak ada semangatnya, apakah itu akan memuliakan Tuhan? Saudara boleh renungkan itu, boleh pikirkan dan jawab sendiri mana yang akan saudara jawab. Tapi firman ini mengingatkan kepada kita, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita lakukan sesuatu dengan semangat. Kita melakukan sesuatu dengan bergairah. Anggaplah sesuatu itu dilakukan untuk Tuhan. Anggap saja sesuatu yang saya kerjakan saat ini atau sebentar lagi, itu adalah saya lakukan untuk Tuhan. Berikan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Itulah yang Tuhan harapkan dari kehidupan saudara dan saya. Pemirsa Hope Channel Indonesia, saya mau mengingatkan kepada kita bagaimana satu kehidupan yang diharapkan oleh Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita jalani dalam kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan yang bagaimanakah yang saya harus lakukan? Ayat yang ini tadi mengatakan, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupan yang lain? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui buku Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Ini untuk orang-orang muda. Perhatikan ini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingat, walaupun di awalnya, sebelum ayat 1 ini, pasal 11 ayat 9 dan 10, mengingatkan sesuatu yang kelihatannya berbeda dengan apa yang diharapkan di pasal 12. Ayat 9 dan 10 pasal 11, kepada orang muda dikatakan seperti ini, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ayat yang ke-10, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Kekasih Tuhan, pemirsa Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada saat ini, apa yang diharapkan, apa yang sepantasnya dilakukan oleh seorang yang mengaku anak-anak Tuhan, orang yang mengaku mencintai Tuhan, ya, orang yang mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Apa yang kita akan lakukan? Firman Tuhan mengingatkan kembali dalam Amsal pasal yang ke-6
ayat yang ke-6. Ingat, perhatikan di sini Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Saya percaya saudara duduk di depan televisi saat ini bukan karena malas, tapi karena saudara rindu mendengar suara Tuhan. Tapi kalau suatu saat ada roh kemalasan, ingat firman Tuhan katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Perkataan ini bukan perkataan yang memberikan perintah ataupun memarahi saudara dan saya, tapi ini adalah perkataan panggilan yang sangat menarik. Disuruh belajar, pergi kepada semut yang kecil itu, lalu perhatikan bagaimana mereka bekerja, bagaimana semut bekerja. Lalu ketika perhatikan itu, perkataan berikut ayat ini mengatakan, dan jadilah bijak. Pernah saudara perhatikan semut? Ya, semut itu kalau kita perhatikan siang dia bergerak terus. Bahkan malam hari pun dia akan terus bergerak, terus bergerak. Tidak tahu kapan tidurnya. Karena mereka tidak punya ruangan tidur seperti saudara-saudara punya kamar tidur. Semut tidak punya itu. Tapi yang dia lakukan adalah selalu saja berjalan, cari makanan, kalau dapat dia akan bawa pulang. Kalau makanan itu dia tidak sanggup bawa, lalu dia akan panggil temannya untuk angkat bersama-sama. Lalu kalaupun dia harus melihat temannya mengangkat itu tanpa dipanggil, semut akan secara otomatis datang bantu untuk mengangkat beban itu bersama-sama. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Saudara-saudara, perhatikan perkataan yang mengingatkan ini kepada kita, bahwa Tuhan mau kehidupan yang berharga itu, kehidupan yang mahal di hadapan Tuhan, bukan kehidupan yang bermalas-malas, tapi kehidupan yang bergairah, penuh semangat. Lalu dalam semangat itu, semangatnya juga semangat yang terarah. Bagaimana? Inilah pengalaman semut. Semut yang kecil, semut tidak akan pernah menjatuhkan temannya, tapi dia selalu mengangkatnya. Semut tidak akan membiarkan temannya bekerja keras sendirian, tapi begitu dia melihat ada temannya yang membawa sesuatu yang barangkali beban itu berat, lalu mereka akan berkumpul dan mengangkatnya bersama-sama. Lalu beban seberat apapun itu mereka bisa pindahkan. Itulah semut. Nah, kehidupan umat-umat Tuhan. Galatia pasal 6 mengingatkan kepada kita, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara, dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita tidak disuruh oleh firman Tuhan untuk melemahkan yang lain, tapi bertolong-tolongan. Nah, ini dia, bertolong-tolongan sebagai umat-umat Tuhan yang sudah dipanggil. Saudara yang bisa mendengarkan program ini, saudara sudah dipanggil oleh Tuhan untuk mendengarkan. Saudara sudah dipanggil oleh Tuhan untuk kehidupan yang lebih berharga, lebih mahal. Dan firman Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Saya akan baca dari ayat yang ke-9. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bertolong-tolongan bagian daripada berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Jangan katakan, masa saya menolong terus. Selagi masih bisa menolong, tolong. Jangan katakan, sudah cukup. Karena ayat ini mengingatkan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Lalu ayat 9, jangan jemu-jemu. Ini dia, jangan jemu-jemu. Ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Inilah umat yang sudah dipanggil itu.
kehidupan yang akan berharga, kehidupan yang bagi Tuhan sangat berharga. Dikatakan, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Lalu bagian berikut kalimat ini katakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kekasih Tuhan, pemirsa Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada, ingatlah bahwa Tuhan mau kehidupan yang sudah ditebus, hidup saudara dan saya yang sudah ditebus dari kehidupan berdosa itu. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar. Perhatikan saudara-saudara, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa yang kita harus lakukan? Dia sudah panggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan kehidupan dalam terang itu adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama. Kehidupan dalam terang itu adalah kehidupan yang seharusnya menjadi berkat bagi keluarga. Pastikan kalau saudara yang menyaksikan program ini adalah istri, kehidupan saudara menjadi berkat bagi suami, menjadi berkat bagi anak-anak. Kalau saudara adalah seorang suami, pastikan kehidupan saudara menjadi berkat bagi istri, bagi anak-anak. Kalau saudara satu keluarga adalah umat-umat Tuhan, pastikan di tengah-tengah masyarakat di mana saudara tinggal, saudara menjadi berkat di sana. Pastikan bahwa kehidupan saudara berbeda. Ya, berbeda. Ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik dan memastikan diri sebagaimana yang diingatkan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini memberikan kepada kita satu ingatan agar kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan, di dalam jalan yang diingatkan melalui firman ini kepada kita. Dan pada kesempatan yang Tuhan masih berikan, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Dalam buku Galatia mengingatkan kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok kepada kita. Dan sebagai umat-umat pilihan, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang kehidupannya itu mahal di hadapan Tuhan, gunakan waktu yang ada itu untuk menjadi berkat bagi sesama. Gunakan waktu yang ada Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan dengan maksimal apa yang menjadi tanggung jawab kita. Gunakan dengan baik. Dan pada akhirnya, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya akan kembali baca dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21 tadi, bagian akhir. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, kehidupan ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan saudara dan saya sudah menjadi berkat bagi gereja, bagi masyarakat di mana kita tinggal. Kehidupan kita sudah lakukan dengan sebaik-baiknya, melayani sesama, dan semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan akan berkata kepada kita, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekali lagi saudara-saudara ingat ini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Inilah doa dan harapan saya untuk saudara sekalian. Tuhan memberkati.